Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya sudah terdengar jelas belum? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Jelas. Sudah jelas. Sudah, Bu. Layarnya sudah terlihat analisis regresi dan korelasi? Sudah, Bu. Oke, kita mulai ya. Hari ini kita akan membahas tentang praktikum analisis dan korelasi menggunakan R software. Jadi, kalau di 2 minggu lalu kita menggunakan Smart PLS karena analisis datanya menggunakan PLSM. Di mana untuk PLSM data yang diolahnya itu berasal dari data yang tidak dapat diukur secara langsung atau datanya disebut sebagai variabel laten. Contohnya adalah data yang dikumpulkan dari kuesioner. Jadi terdiri dari indikator-indikator yang dijadikan item-item pertanyaan, sehingga untuk mengkonfirmasi apakah variabel laten A berpengaruh terhadap variabel laten B, apakah item pertanyaan valid atau reliable terhadap pengukuran variabel laten A-nya dan variabel laten B-nya, diperlukan sebuah analisis, salah satunya adalah PLSM dan dapat diolah menggunakan Smart PLS. Nah, perbedaannya untuk analisis regresi dan korelasi ini, data yang diolahnya itu data yang dapat diukur secara langsung, jadi tidak berasal dari variabel laten atau tidak berasal dari kuesioner. Sebenarnya sudah disampaikan di minggu lalu di e-learning mengenai apa yang dimaksud dengan analisis regresi, apa yang dimaksud dengan korelasi, kemudian langkah-langkah dalam analisis regresinya seperti apa, syarat atau asumsi yang harus dipenuhi ketika kita mengolah data menggunakan analisis regresinya seperti apa, dan ketika kita ingin berbicara pengaruh di dalam sebuah analisis regresi, itu ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh datanya. Nah, hari ini yang akan saya sampaikan adalah bagaimana kita mengolah data di dalam R software ketika analisisnya adalah analisis regresi. Sebelum kita masuk ke R software-nya, saya review dulu secara garis besar apa itu yang dimaksud dengan regresi. Regresi ini digunakan untuk tujuannya adalah memprediksi atau meramalkan atau menaksir nilai rata-rata dari sebuah variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain. Jadi di dalam analisis regresi ini kita akan melibatkan dua variabel, ada yang namanya variabel tak bebas, kemudian ada yang dinamanya variabel bebas atau variabel explanatory. Jadi kalau di dalam PLSM yang 2 minggu lalu kita menggunakan Smart PLS, itu ada variabel laten eksogen dan variabel laten endogen. Di dalam analisis regresi ada yang dimaksud dengan variabel tak bebas dan variabel yang bebas. Variabel tak bebas itu adalah variabel yang dipengaruhi. Sedangkan variabel bebasnya adalah variabel yang mempengaruhinya. Jadi variabel tak bebas itu kadang juga disebut sebagai variabel dependent atau variabel yang bersyarat, kemudian variabel bebasnya atau variabel yang mempengaruhinya disebut sebagai variabel independennya atau variabel yang tidak dipengaruhi atau yang mempengaruhinya. Jadi untuk mengingatkan kembali, kita memiliki variabel tidak bebas yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Namun ketika kita ingin berbicara kata pengaruh di dalam sebuah analisis regresi, variabel tidak bebas dan variabel bebasnya ini harus memiliki sebuah korelasi. Korelasi itu diukur menggunakan, nanti ada korelasi Pearson atau nilainya adalah, populasinya adalah rho, atau secara sampelnya adalah R. Jadi di minggu lalu sudah saya sampaikan salah satu syarat ketika kita ingin berbicara bahwa variabel tak bebas ini dipengaruhi oleh variabel bebas, maka kedua variabel ini harus memiliki hubungan dahulu, yaitu diukur melalui sebuah korelasi. Nanti kita hitung berapa rho-nya atau berapa R-nya. Nah, kemudian variabel tak bebas ini biasanya dinotasikan sebagai Y, kemudian variabel bebasnya ini biasanya dinotasikan sebagai X. Jadi X mempengaruhi Y.
Variabel tidak bebas dinotasikan sebagai Y, variabel bebas dinotasikan sebagai X. Variabel tak bebas itu kadang disebut variabel dependen atau variabel yang dipengaruhi, kemudian variabel bebasnya disebut sebagai variabel independen atau variabel yang mempengaruhi. Contohnya adalah tinggi badan anak dipengaruhi oleh tinggi badan ayahnya, atau tinggi badan anak dipengaruhi oleh tinggi badan ibunya. Atau nanti yang akan kita bahas di dalam praktikum menggunakan Ashovernya, datanya adalah tingkat penjualan dipengaruhi oleh kualitas pelayanannya. Nah, tadi saya sebutkan tujuan dari sebuah analisis regresi adalah memprediksi nilai Y ini atau nilai variabel tidak bebas ketika variabel bebasnya nilainya diketahui. Jadi contoh yang tadi misalnya kita akan memprediksi, menaksir atau meramalkan berapa tinggi badan anak ketika tinggi badan ayahnya sekian, atau ketika tinggi badan ibunya sekian. Atau tadi kasus yang akan kita bahas adalah berapa tingkat penjualan ketika kualitas layanannya adalah sekian, atau di bidang ekonomi ada dipengaruhi juga olahraga. Berapa tingkat penjualan kira-kira ketika harganya adalah sekian, dan seterusnya. Jadi tujuan utama dalam analisis regresi itu adalah memprediksi nilai variabel tidak bebasnya berdasarkan nilai yang diketahui pada variabel bebasnya. Nah, biasanya banyak sekali terjadi salah kata ketika seseorang meneliti dan mengumpulkan datanya menggunakan kuesioner, tetapi memaksakan menggunakan analisis regresi. Ketika datanya berasal dari kuesioner, kemudian analisisnya dipaksakan menggunakan analisis regresi, nanti tidak sinkron dengan tujuan penelitiannya. Karena biasanya kalau yang dikumpulkan menggunakan kuesioner, itu tujuannya adalah mengkonfirmasi sebuah teori yang mengatakan variabel laten A berpengaruh terhadap variabel laten B. Jadi bukan untuk memprediksi nilai dari variabel laten A, variabel laten B maksud saya yang dipengaruhi oleh variabel laten B. Jadi nanti dari regresi ini akan dihasilkan sebuah persamaan regresi taksiran Y topi sama dengan A ditambah dengan BX. Nah, inilah yang akan kita peroleh ketika mengolah data menggunakan analisis regresi. Persamaan ini yang akan kita perolehnya. Jadi ketika memaksakan analisis regresi pada saat datanya berasal dari kuesioner, persamaan ini nanti tidak dapat diinterpretasikan. Misalnya penilaian kualitas layanan yang dipengaruhi oleh kualitas informasinya, kemudian kualitas interaksi layanan, dan lain sebagainya. Nanti persamaan ini nilai akhirnya itu adalah sebuah angka. Misalnya sebuah angkanya adalah 85. Ketika ditanyakan 85 ini artinya apa? Ini yang akan menjadi sebuah tantangan besar ketika memaksakan analisis regresi pada data yang kuesioner. Makanya saya tekankan karena memang tujuan dari sebuah analisis regresi itu untuk memprediksi nilai variabel Y-nya berdasarkan variabel X-nya, maka datanya harus data yang bukan variabel laten atau datanya dapat diukur secara langsung. Contohnya tinggi badan, kemudian usia, berat badan, tingkat penjualan, atau jumlah pasien yang positif COVID, jumlah pasien yang meninggal, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah contoh-contoh dari variabel yang dapat diukur secara langsung, atau nilai IPK mahasiswa, dan lain sebagainya. Nah, nanti langkah-langkah di dalam analisis regresi yang akan kita lakukan adalah yang pertama, kita harus memastikan bahwa si variabel X dan Y ini memiliki hubungan yang linear. Jadi, variabel X dan Y di sini harus dipastikan dia memiliki hubungan yang linear. Caranya adalah kita harus membentuk sebuah scatter plot. Scatter plotnya seperti ini. Ini adalah sumbu X, kemudian ini adalah sumbu Y. Sumbu X ini adalah untuk memposisikan variabel X, variabel yang mempengaruhi, kemudian sumbu Y untuk memposisikan variabel yang dipengaruhinya. Jadi kalau dibuat scatter plot dari data yang berpasangan tersebut, dia harus memiliki hubungan linear yang arahnya itu membentuk tren linear ke atas
atau tren linear ke bawah. Jadi tidak boleh membentuk sebuah pola yang gelombang. Nah, ketika hubungan antara variabel X dan variabel Y ini memang sudah dikonfirmasi memiliki hubungan linear, maka kita lanjutkan langkah selanjutnya adalah menguji sebuah persyaratan atau asumsi klasik. Di antaranya adalah uji normalitas residual, kemudian uji non-autokorelasi, dan uji homoskedastisitasnya. Nah, uji normalitas residual ini, ketika nanti residualnya tidak berdistribusi normal, analisis tidak boleh dilanjutkan, karena kalaupun nanti masih tetap mendapatkan persamaan ini, hasil prediksinya itu tidak akan akurat. Malah nanti mungkin bisa saja merugikan, misalnya ini untuk memprediksi penjualan sehingga nanti berhubungan dengan tim produksi karena prediksi penjualannya tinggi, produksinya tinggi, tetapi pada kenyataannya penjualan rendah nanti akan mengalami kerugian. Sehingga ketika normalitasnya tidak dipenuhi maka ini harus dihentikan. Kemudian uji non-autokorelasi juga sama, ketika non-autokorelasinya tidak dipenuhi, analisis regresi tidak dapat dilanjutkan. Homoskedastisitas juga sama. Nanti saya jelaskan apa itu yang dimaksud dengan normalitas residual, non-autokorelasi, dan homoskedastisitas. Nah, ketika semua asumsi ini sudah terpenuhi atau syarat-syaratnya sudah terpenuhi, nanti selanjutnya baru kita bentuk persamaan regresinya. Persamaan regresi yang tadi saya tunjukkan di sini. Kemudian sebelum kita menggunakan persamaan regresi ini memang dapat digunakan untuk memprediksi tingkat penjualan atau misalnya memprediksi tadi tinggi badan anak, misalnya memprediksi berat badan, memprediksi misalnya juga positif COVID dan lain sebagainya, maka persamaan ini harus diuji dulu memang sudah fit atau cocok dengan data yang diolahnya, dengan pola data yang diolahnya. Nah, nanti untuk menguji satu kesatuan persamaan ini kita masuk ke dalam uji secara overall yang menggunakan statistik F. Setelah dinyatakan atau dikonfirmasi bahwa persamaan ini memang sudah cocok dan sudah fit, kita juga harus mengkonfirmasi apakah memang betul si variabel X ini berpengaruh terhadap variabel Y, yaitu dilakukan uji secara parsial menggunakan statistik T. Nanti ketika semuanya sudah selesai, baru kita jawab berapa besar pengaruh variabel X mempengaruhi variabel Y-nya menggunakan statistik R kuadrat atau koefisien determinasi. Jadi ini adalah langkah-langkah pengujian analisis regresi yang akan kita lakukan menggunakan R software. Nah, sebelum masuk ke R software, saya jelaskan dulu apa itu yang dimaksud dengan asumsi klasiknya terlebih dahulu. Layarnya sudah berubah? Sudah, Bu. Sudah. Ada yang ingin ditanyakan Sudah, dulu? Bu. Tidak ada? Nah, ini yang tadi saya maksud dalam langkah analisis regresi ada beberapa asumsi yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah normalitas residual. Normalitas residual, jadi tadi kita memiliki data variabel Y dari responden atau data pertama sampai dengan ukuran sampel ke N. Kemudian kita memiliki data variabel X-nya juga sama sampai dengan ukuran sampel ke N-nya. Data ini berpasangan. Nah, residual itu adalah selisih nilai yang sebenarnya data mentah kita dengan nilai hasil prediksinya. Hasil prediksinya itu kan tadi persamaannya Y topi sama dengan A ditambah dengan BX. Jadi nanti si Y topi ini akan ada sebanyak ukuran sampelnya juga. Sampai banyaknya ukuran sampel. Yang dimaksud dengan residual itu adalah nilai yang sebenarnya dikurangi dengan nilai hasil prediksi. Nanti akan diperoleh sebuah residual atau error. Sehingga error ini juga akan ada sebanyak ukuran N. Akan ada sebanyak ukuran N. Nah, normalitas residual, nanti kan kita peroleh E1 sampai dengan EN.
error pertama, kemudian error sampai dengan ke N. Nah, nilai-nilai error ini, nilai-nilai selisih ini harus mengikuti pola distribusi normal. Ini sudah saya jelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Distribusi normal dengan rata-rata 0 dan simpangan baku 1. Kenapa rata-ratanya 0? Karena semakin kecil selisih nilai yang sebenarnya dengan nilai prediksi, maka hasil pengolahan data kita menggunakan analisis regresi itu semakin akurat. Jadi dapat digunakan untuk kepentingan misalnya tim produksi berapa produk yang harus kami produksi untuk penjualan bulan selanjutnya, bulan berikutnya, dan lain sebagainya. Ketika asumsi ini tidak dipenuhi atau tidak ditemui, maka nanti analisis regresi tidak dapat dilanjutkan, tetapi harus melalui sebuah proses transformasi. Transformasinya disesuaikan bisa menggunakan logaritma natural dan lain sebagainya. Nah, nanti kalau misalnya melalui proses transformasi diulangi lagi normalitasnya ternyata tidak terpenuhi, maka analisis regresinya tidak dapat dilanjutkan atau harus dihentikan, tetapi harus digunakan alternatif lain ke regresi yang sesuai dengan pola datanya. Yang sudah Anda pelajari kan ada distribusi binomial, ada distribusi Poisson, ada distribusi hipergeometrik, dan lain sebagainya. Sehingga nanti ada regresi Poisson dan juga ada regresi binomial dan lain sebagainya. Nah, ketika normalitas ini sudah terpenuhi, nanti lakukan tahap yang kedua, yaitu pengujian asumsi non-autokorelasi. Non-autokorelasi ini menjelaskan bahwa setiap error di sini terhadap error selanjutnya tidak memiliki hubungan atau rho-nya sama dengan 0. Kemudian error yang kedua dengan error yang ketiga juga tidak, sehingga rho-nya harus sama. Kemudian sampai dengan yang terakhir, ini juga tidak boleh memiliki hubungan atau artinya rho-nya sama dengan 0. Nah, artinya dia harus bernon autokorelasi. Tapi ketika rho-nya atau korelasinya itu tidak bernilai 0, nanti dinyatakan bahwa setiap error ini memiliki autokorelasi. Nah, ketika non-autokorelasi ini tidak dipenuhi, nanti analisis regresi juga harus dihentikan karena analisisnya harus disesuaikan dengan pola errornya tadi. Contohnya, salah satu alternatifnya kita bisa gunakan analisis regresi data time series karena autokorelasi itu berkaitan dengan urutan waktunya. Nah, kemudian ketika dua asumsi ini nanti sudah terpenuhi, lakukan uji asumsi yang ketiga, yaitu homoskedastisitas. Homoskedastisitas ini menyatakan bahwa varians dari setiap error, jadi error ini akan memiliki varians masing-masing, varians sampai dengan varians ke N, nilainya harus sama. Jadi kalau varians ini nilainya harus sama, baru kita katakan dia homoskedastisitas. Ketika variansnya tidak sama, nanti bukan homoskedastisitas, melainkan heteroskedastisitas. Jadi asumsinya ketika varians residualnya ini sama, asumsi homoskedastisitas dapat dipenuhi. Kalau asumsinya tidak dipenuhi, nanti analisis regresi juga harus dihentikan, tetapi nanti bisa menggunakan principal component analysis atau menggunakan ridge regression dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada lagi satu syarat atau asumsi yang harus dipenuhi ketika variabel X-nya lebih dari 1. Jadi kalau variabel X-nya hanya ada 1, tadi misalnya tinggi badan anak dipengaruhi oleh tinggi badan ayah, maka asumsinya cukup sampai dengan homoskedastisitas. Tetapi ketika variabel X-nya itu lebih dari 1, misalnya Y, kemudian ada X1 dan ada X2, tinggi badan ayah dan tinggi badan ibu, atau misalnya penjualan produk dipengaruhi oleh harga dan juga dipengaruhi oleh lokasinya strategis atau tidak, maka ada asumsi lain yang harus dipenuhi, yaitu non-multikolinearitas.
Non-multikolinearitas ini menyatakan bahwa variabel X1 dan X2 ini tidak berkolinearitas atau tidak memiliki hubungan. Misalnya X1 ini ternyata nilainya itu adalah setengah dari X2-nya. Tidak seperti itu, tetapi harus memang benar-benar independen, tetapi memang benar-benar berpengaruh terhadap variabel Y-nya. Nah, ketika non-multikolinearitas ini tidak dipenuhi, nanti analisis regresi juga harus dihentikan dan harus mencari alternatif analisis lainnya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, dilanjutkan. Tadi bagaimana kita cara mengetahui bahwa normalitasnya terpenuhi atau tidak, kemudian atau korelasinya terpenuhi atau tidak, dan homoskedastisitasnya terpenuhi atau tidak. Nah, yang pembahasan kali ini non-multikolinearitas tidak akan saya bahas karena yang dibahasnya adalah analisis regresi sederhana ketika variabel X-nya hanya ada satu. Cara menguji apakah residualnya ini berdistribusi normal atau tidak itu ada dua, ada metode grafik dan ada uji hipotesis. Metode grafik nanti di dalam R software kita bentuk plot normal kuantil, di mana harapannya plotnya ini menghasilkan sebuah pola yang membentuk garis lurus atau tren naik ke atas. Jadi nanti polanya harus membentuk tren naik ke atas seperti ini, tidak membentuk sebuah gelombang atau tren ke bawah. Kalau membentuk sebuah gelombang atau tren ke bawah, maka dapat dikatakan polanya tidak mengikuti distribusi normal. Kemudian karena biasanya grafik ini biasanya subjektif, untuk meyakinkannya kita harus melakukan pengujian hipotesis, salah satunya bisa menggunakan statistik Kolmogorov-Smirnov atau Shapiro-Wilk. Nah, hipotesis yang dibentuknya seperti apa? Hipotesisnya nanti saya tunjukkan. Yang pertama, ini adalah contoh dari normal Kiki plot yang nanti akan kita olah di dalam R software-nya seperti apa. Nah, ini tadi saya katakan bahwa normal Kiki plot ini harus membentuk sebuah pola naik ke atas atau tren lurus seperti ini. Baru kita katakan dia mengikuti pola distribusi normal. Namun kekurangannya, metode grafik ini memang selalu subjektif. Misalnya, ada yang mengatakan bahwa satu titik ini keluar dari jalurnya, dia tidak mengikuti pola garis lurus ke sini karena jaraknya mungkin cukup jauh. Nah, untuk meyakinkannya kita lakukan pengujian hipotesis. Hipotesisnya adalah seperti ini. Jadi hipotesisnya tidak dalam bentuk notasi tetapi dalam bentuk kalimat. H0-nya itu adalah distribusi dari residual atau error term-nya harus mengikuti pola distribusi normal. Kemudian H1-nya tidak mengikuti pola distribusi normal. Berarti di sini tanda sama dengan, yang ini tidak sama dengan. Artinya pengujiannya adalah pengujian dua pihak. Nanti kriteria ujinya kita lakukan menggunakan p-value yang keluar dari dalam output R software-nya, bandingkan dengan taraf signifikansi, dan harapannya adalah nilai p-value-nya itu lebih besar dari taraf signifikansi yang digunakan, karena kita harus menerima H0, bukan menolak H0. Harapannya adalah menerima H0 sehingga p-value-nya harus lebih besar dari 0,05. Nah, ini adalah contoh output yang nanti kita olah di dalam R software. Untuk Shapiro-Wilk nanti akan muncul data statistik Shapiro-Wilk-nya, kemudian ini adalah p-value-nya. Tadi saya sebutkan untuk menerima H0, kita membutuhkan nilai p-value yang lebih besar dari taraf signifikansinya, yaitu 5% untuk default dari R software-nya. Baru dikatakan H0 diterima dan distribusi dari residual mengikuti pola distribusi normal. Ini adalah datanya, data residualnya. Jadi nanti kita harus memunculkan nilai hasil selisih data yang sebenarnya dengan data prediksinya. Nah, kemudian untuk mengetahui apakah asumsi non atau korelasi dipenuhi atau tidak, caranya sama, ada metode grafik dan metode uji hipotesis. Untuk metode grafiknya, kita tidak menggunakan Kiki plot, tetapi membuat scatter plot dari errornya langsung, dari nilai E yang tadi sampai dengan N. Nanti harapannya adalah polanya pola acak, menghasilkan sebuah pola yang acak, tidak membentuk sebuah pola sistematis. Sehingga nanti dikatakan dia tidak memiliki hubungan antar errornya. Nah, karena memang
Selalu saya ulangi, metode grafik ini subjektif, kita juga harus menggunakan uji hipotesis untuk lebih meyakinkan bahwa memang non-autokorelasi dipenuhi atau non-autokorelasi tidak dipenuhi. Nah, ini adalah contoh plotnya. Jadi polanya harus acak seperti ini. Kalau Anda hubungkan, dia akan membentuk pola yang tidak jelas seperti ini. Jadi ada naik, ada turun, kemudian ada yang paling atas, ada yang ke bawah, dan lain sebagainya. Jadi ini baru kita dapat katakan bahwa setiap errornya itu tidak memiliki autokorelasi. Jadi tidak boleh membentuk sebuah pola yang tren ke atas semua atau membentuk sebuah gelombang. Nah, biasanya ada yang berpendapat bahwa ini kalau secara garis besar dia membentuk gelombang seperti ini. Sehingga ada indikasi bahwa terdapat autokorelasi di mana nilai-nilai yang tidak terhubung ini dianggap sebagai outlier. Outlier itu adalah nilai biasanya nilai ekstrim yang sangat kecil atau nilai ekstrim yang sangat besar. Sehingga untuk meyakinkannya kita lakukan pengujian hipotesis dengan hipotesisnya seperti ini. Tadi saya sebutkan setiap errornya itu tidak boleh memiliki hubungan, sehingga nilai korelasinya ini harus sama dengan 0. Baru diletakkan di H0, artinya tidak terdapat autokorelasi atau non-autokorelasi. Kemudian hipotesis satunya itu adalah lawannya, yaitu rho-nya tidak sama dengan 0, artinya terdapat autokorelasi. Nah, statistik ujinya kita menggunakan Darwin-Watson, di mana ketika mengolah datanya secara manual, nanti Anda akan memiliki E1, E2, sampai dengan EN. Setiap error antar beruntun ini harus Anda cari selisihnya, delta 1, kemudian dikuadratkan, kemudian E2 dengan E3 juga dicari selisihnya, ini dikuadratkan sampai dengan delta ke N-nya dikuadratkan. Nanti jumlahnya, selisih ini adalah nilai yang di atas. Kemudian setiap errornya juga kuadratkan masing-masing, yang ini dikuadratkan E1 kuadrat, kemudian E2 kuadrat, sampai dengan EN kuadrat, nanti jumlahkan semuanya, diperoleh nilai untuk ini. Nah, baru kita nanti akan memperoleh nilai Darwin-Watson. Nah, berbeda dengan pengujian hipotesis biasanya, di dalam statistik Darwin-Watson, wilayahnya bukan hanya tentang wilayah penolakan H0 dan penerimaan H0, tetapi ada wilayah keraguan. Jadi nilai Darwin-Watson yang diperoleh dari perhitungan tadi kita bandingkan dengan nilai tabelnya atau titik kritisnya, di mana nanti yang diperoleh dari tabelnya itu adalah nilai DL dan DU, nanti disusun seperti ini, dan di sini ada 3 wilayah, wilayah penolakan, wilayah keraguan, dan wilayah penerimaan H0. Sehingga berbeda dengan pengujian hipotesis yang hanya memiliki wilayah penolakan dan wilayah penerimaan saja. Contoh tabelnya bisa Anda lihat di modul praktikum seperti ini. Cara membacanya adalah ukuran sampel adalah N, misalnya ada 23 sampel, kemudian banyaknya variabel X itu adalah K. Banyaknya variabel X adalah K, nanti akan didapatkan nilai DL dan DU-nya. Di sini misalnya 1,257 dan 1,417. Nanti tinggal Anda tuliskan di sini DL-nya berapa, kemudian ini tadi DL-nya 1,27. Kemudian yang DU-nya adalah 1,47-nya. 1,47. Nanti Anda hitung juga untuk nilai 4 dikurangi DU-nya dan 4 dikurangi DL-nya. Kemudian tadi DH yang diperolehnya itu berada di wilayah yang mana. Nah, karena kita akan menggunakan art software, nanti di dalam art software tidak keluar nilai DL dan DU, melainkan langsung nilai v-value-nya. Nilai v-value ini sama seperti yang diharapkan pada pengujian asumsi yang lainnya, harus lebih besar dari 0,05. Baru dikatakan non-autokorelasi dipenuhi.
Nah, selanjutnya asumsi yang terakhir yang harus dipenuhi adalah uji homoskedastisitas, di mana metodenya juga sama, ada metode grafik dan ada metode uji hipotesis. Metode grafiknya ada dua pilihan, boleh Anda pilih. Anda membuat plot antara Y topi dengan nilai E kuadrat, atau variabel X, nilai variabel X dengan nilai E kuadratnya. Ini boleh Anda pilih salah satunya. Nah, harapannya plot yang terbentuk itu tidak membentuk pola tertentu, sama seperti non-autokorelasi. Jadi, dia tidak boleh membentuk sebuah pola sistematis, tetapi harus membentuk sebuah pola yang acak, baru dikatakan dia homoskedastisitas. Namun, untuk meyakinkan kembali bahwa kesimpulan yang diperoleh dari metode grafik ini memang betul, maka lakukan pengujian hipotesis menggunakan statistik Rank-Spearman. Hipotesisnya nanti saya tunjukkan. Yang ini adalah contoh dari grafik plot antara Y topi dengan E kuadrat. Di sini dapat dilihat dia polanya ada yang di atas, ada yang di bawah, dan ini biasanya agak meragukan karena terlihat dia membentuk sebuah parabola ke atas. Nah, untuk meyakinkannya kita lakukan pengujian hipotesis, di mana hipotesisnya seperti ini, sama dengan hipotesis pada non-autokorelasi, namun kalimatnya berbeda. Heteroskedastisitas itu adalah antonim dari homoskedastisitas. Kemudian statistik uji yang digunakannya adalah Rank-Spearman, di mana ini salah satu contoh untuk mencari nilai statistik T-nya. Tadi saya ulangi lagi, kita memiliki E1, kemudian memiliki E2 sampai dengan E ke N. Ini Anda mutlakkan semuanya masing-masing, karena error itu bisa positif, bisa negatif. Kemudian variabel X, 1, ini observasi ya, bukan adanya variabel sebanyak N variabel. Variabel X untuk observasi pertama, observasi kedua, atau responden pertama dan responden kedua, dan sampai dengan responden ke N. Nanti ketika si E-nya sudah dimutlakan atau diabsolutkan, cari rankingnya, urutkan dari 1 sampai dengan N. Kemudian variabel X juga urutkan dari 1 sampai dengan N. Nanti cari selisih ranking untuk E dan ranking untuk X-nya. Ini cari selisihnya. Ini adalah D. Selisihnya nanti dikuadratkan, akan diperoleh nilai untuk sigma ini. Setiap selisih dikuadratkan, kemudian dijumlahkan, baru akan diperoleh nilai ini. Selanjutnya tinggal substitusikan ukuran sampelnya. Nanti akan diperoleh nilai R-nya, nilai korelasi Spearman-nya. Kemudian substitusikan ke sini untuk mendapatkan nilai T. Nah, nanti penarikan kesimpulannya sama seperti pengujian hipotesis yang sudah Anda pelajari, apakah berada di wilayah penerimaan atau wilayah penolakan. Nah, ini adalah contoh output R software untuk pengujian homoskedastisitasnya. Di sini akan muncul nilai statistik S-nya, atau tadi di sana T, kemudian nilai v-value, dan ini adalah nilai RZ-nya tadi. Nah, v-value ini diharapkan lebih besar dari 0,05, baru dikatakan dia memenuhi asumsi homoskedastisitasnya. Nah, itu adalah penjelasan mengenai asumsi yang harus dipenuhi untuk mengolah analisis regresi dan korelasi pada data yang kita miliki. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan sebelum masuk ke R software-nya? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya jelaskan tentang datanya yang akan kita olah. Nah, jadi data yang akan kita olah untuk praktikum di R software hari ini, itu adalah ini.
kita akan membuat sebuah persamaan untuk memprediksi tingkat penjualan berdasarkan kualitas layanan yang diberikan. Jadi nanti persamaannya dalam bentuk Y topi sama dengan A plus BX, di mana Y-nya ini adalah tingkat penjualan, sedangkan B-nya adalah, ya X-nya maksud saya, adalah kualitas layanan. Jadi tadi kita harus meriksa dulu apakah data ini memenuhi 3 asumsi tadi, asumsi normalitas, kemudian asumsi non-autokorelasi dan homoskedastisitas. Kemudian baru kita bentuk persamaan ini, A-nya berapa, kemudian nilai B-nya berapa, kemudian dicek apakah persamaan ini sudah fit atau tidak, apakah memang betul si X mempengaruhi Y dan berapa besar pengaruhnya. Oke, kita buka dulu ARS software-nya. Ada yang ingin ditanyakan? Sambil menunggu ARS software-nya dibuka. Tidak ada? Tidak ada, kita mulai praktikumnya. Layarnya sudah terlihat belum ARS software-nya? Sudah terlihat belum? Sudah, Bu. Ada. Sudah, Bu. Ya, kita lanjutkan ya. Ini sintaknya sudah saya tulis supaya cepat. Jadi yang pertama, data tadi Anda simpan di dalam Excel, kemudian save dalam bentuk TXT, baru kita import ke dalam ARS software-nya. Cara importnya sama seperti biasa yang selalu saya jelaskan, atau di dalam e-learning, di tutorial praktikumnya, maupun di dalam modul praktikum atau materinya. Ini perhatikan di sini, regresi ini bebas. Ini terserah Anda namanya, kalau saya tuliskan regresi. Kemudian seperti biasa kita gunakan read.table. Kemudian tanda kutip D.2 dan garis miring ke kanan itu adalah keterangan directory di mana data kita akan diimport. Kemudian regresi.txt adalah nama file yang akan kita panggil. Nah, selanjutnya either sama dengan true itu untuk menjelaskan bahwa baris pertama dari data yang akan kita import itu adalah judul atau keterangan. Nah, ketika Anda sudah tuliskan ini, boleh langsung dituliskan langsung di sini atau gunakan script seperti yang saya jelaskan. Kalau gunakan script, nanti selanjutnya Anda klik run, tanda ini, nanti akan muncul di dalam console-nya, seperti ini. Nah, untuk mengeceknya datanya sudah masuk atau tidak, tinggal tuliskan nama data yang Anda panggil, di sini regresi, seperti ini. Jadi ada 30 data, di mana tadi variabel X-nya itu adalah kualitas layanan dan Y-nya adalah tingkat penjualan produknya. Nah, selanjutnya, karena kita akan menelaah, tadi langkah pertamanya adalah menelaah hubungan linear antara variabel X dan variabel Y-nya dengan membentuk sebuah plot. Nah, cara membuat plotnya, sebelum membuat plotnya, karena di sini saya terlanjur merubah namanya menjadi variabel X dan variabel Y, tetapi supaya lebih enak dilihat di dalam plotnya, saya tuliskan dulu lagi judulnya, yaitu X adalah kualitas layanan. Kemudian regresi itu adalah nama yang tadi kita tuliskan, yang kita panggil. Tanda dolar dan X ini adalah untuk memanggil kolom X-nya. Tanda dolar dan X ini untuk memanggil X-nya, variabel X, kualitas layanan itu di kolom X, dan tingkat penjualan di kolom Y. Jadi caranya sama, ini tinggal Anda run, kemudian di run juga, nanti akan muncul seperti ini. Nah, setelah itu baru kita buat plotnya. Plotnya tinggal tuliskan sintak plot. Jadi atau kode plot, kemudian letaknya adalah, ingat plot itu ada sumbu X dan ada sumbu Y.
Jadi jangan salah menempatkan variabel mana yang menjadi X, variabel mana yang menjadi X. Plot itu di sini harus variabel X dulu, sumbu X, kemudian yang ini adalah Y. Sehingga letaknya juga harus sesuai dengan variabel X dan variabel Y-nya. Hingga dituliskannya terlebih dahulu adalah kualitas layanan dan tingkat penjualan. Nanti tinggal di run, akan muncul grafik atau art grafiknya seperti ini. Akan muncul grafik seperti ini. Jadi kalau bisa Anda perhatikan di sini, seperti yang tadi sudah saya jelaskan, ini adalah sumbu X untuk variabel yang mempengaruhi. Ingat ya, yang menjadi sumbu X itu adalah variabel yang mempengaruhi, kemudian yang menjadi sumbu Y adalah variabel yang dipengaruhinya atau Y-nya. Ini biasanya banyak kekeliruan ketika mahasiswa mengerjakan ujian atau mengerjakan tugas, salah meletakkan posisi variabel X dan variabel Y-nya, sehingga plot yang dibentuknya itu keliru, tidak sesuai dengan apa yang seharusnya. Nah, di sini dapat dilihat secara garis besar, ini adalah tren linear ke atas. Jadi titik-titik ini membentuk tren linear ke atas, walaupun di sini ada yang mengalami penurunan atau peningkatan yang tajam. Tapi secara garis besarnya dia membentuk sebuah tren linear ke atas, sehingga baru dapat kita katakan bahwa hubungan antara variabel X dan variabel Y itu adalah hubungan yang linear. Nah, untuk mengingatkan sebelum kita lanjutkan, karena si art grafik ini nanti akan membentuk plot yang lain. Tadi kan di dalam uji asumsi ada plot untuk normalitas, kemudian ada plot untuk non-autokorelasi, dan ada plot untuk homoskedastisitasnya. Maka sebelum Anda lakukan analisis selanjutnya, grafik ini Anda save dulu, karena nanti akan menimpa dan grafik ini akan hilang. Kalau terlanjur menimpa, nanti harus dipanggil lagi agar berubah sesuai dengan apa yang kita cari. Caranya tinggal diklik kanan saja, nanti boleh Anda pilih copy as meta file atau copy as bitmap, atau boleh save as meta file dan save as PostScript. Kalau Anda pilihnya copy, nanti harus langsung di paste di Word atau di Notepad dan lain sebagainya. Nah, kita lanjutkan. Selanjutnya kita akan melakukan uji asumsi klasik. Tadi yang pertama adalah uji asumsi klasik untuk normalitas. Yang ini, di mana untuk normalitas kita membutuhkan nilai residual. Nilai residual itu sudah saya jelaskan tadi, nilai Y ini harus dikurangi dengan nilai taksirannya. Di mana nilai taksirannya itu diperoleh dari persamaan Y topis sama dengan A ditambah dengan BX. Jadi kita harus mencari nilai A yang ini dan nilai B-nya dulu. Cara mencari nilai A dan B-nya, kita gunakan function linear model. Yang ini. Jadi kita gunakan linear model. LM itu singkatan dari linear model. Linear model. Kemudian seperti biasa ya, yang ini bebas. Kalau saya tuliskan di sini hasil. Kemudian posisinya berbeda dengan tadi kita membentuk plot. Posisinya adalah variabel X dulu, baru variabel Y. Pada linear model, posisinya harus Y dulu, baru X. Kemudian gunakan tanda slash yang ada di bawah ISC atau escape di dalam keyboardnya. Tanda seperti ini. Jadi kalimatnya adalah linear model dari tingkat penjualan yang dipengaruhi oleh kualitas layanan. Perhatikan di sini karena sering terjadi kekeliruan ketika mahasiswa salah menempatkan posisi ini. Banyak sekali yang mengikuti plot, jadi X dulu diletakkan baru Y, itu artinya beda. Sehingga kalau X-nya diletakkan di sini berarti kualitas layanan dipengaruhi oleh tingkat penjualan, bukan tingkat penjualan dipengaruhi oleh kualitas layanan. Dan ini penting sekali karena ketika Anda salah menempatkan posisi di sini, nanti tahap ke bawahnya ini otomatis salah semua. Karena analisisnya itu angka-angka yang beruntun yang digunakan pada tahap-tahap selanjutnya. Jadi jangan sampai salah meletakkan posisi mana yang menjadi variabel X dan mana yang menjadi variabel Y-nya. Kalau plot itu adalah X, Y, tetapi kalau linear model
itu adalah variabel Y dipengaruhi oleh X. Nah, setelah Anda tuliskan linear modelnya, Anda run, nanti akan keluar nilai A dan B-nya. Ini hasil seperti ini. Jadi nilai A-nya itu diperoleh dari intercept, ini adalah nilai A. Kemudian 1,287 adalah nilai B. Jadi kita sudah memperoleh nilai Y topinya sama dengan 93,850 ditambah dengan 1,287X. Nah, ini adalah persamaannya. Persamaannya adalah Y topi sama dengan 93,850 ditambah dengan 1,28X. Nah, tadi kita harus mencari nilai error untuk uji normalitas, di mana nilai errornya itu diperoleh dari persamaan ini, Y dikurangi dengan Y topi. Nah, kita tidak perlu menghitung satu persatu berapa nilai Y topinya, kemudian berapa nilai selisihnya, karena ada function yang bisa digunakan untuk langsung memanggil nilai residualnya. Nah, caranya adalah gunakan functions resid. Kemudian nama ini bebas ya, terserah Anda. Kalau di sini saya tuliskan residual supaya tidak membingungkan. Residual, kemudian resid adalah function untuk memanggil dari linear model tadi, dari sini. Sehingga resid dalam kurung hasil, Anda run, kemudian nanti akan muncul residualnya sebanyak ukuran sampelnya. Jadi ada 34 seperti yang tadi saya jelaskan. Sini adalah residual pertama, kemudian yang ini adalah residual ke-34. Ukuran sampelnya tadi ada 34. Nah, tadi untuk menguji untuk menguji asumsi normalitas residual, caranya ada dua. Metode grafik, yaitu membentuk plot Kiki norm. Kemudian yang keduanya adalah uji hipotesis menggunakan Shapiro-Wilk. Nah, untuk membentuk plotnya, Anda gunakan functions Kiki norm. Yang ini. Gunakan function Kiki norm, kemudian dari data residual yang tadi kita panggil. Kiki norm dalam kurung residual, kemudian klik run, nanti di RDevice akan berubah sesuai dengan yang kita butuhkan. Ini sudah saya jelaskan tadi, bahwa setiap titik ini adalah nilai residual yang tadi kita panggil. Ada 34 titik-titik ini diletakkan pada Kiki plot, ada pengolahan datanya lagi di dalamnya. Di sini tidak saya jelaskan secara detail cara mengolah data secara manualnya karena akan panjang. Nah, di sini Anda lihat posisinya dia harus mengikuti pola tren naik ke atas seperti ini. Baru kita katakan bahwa residual ini mengikuti pola distribusi normal. Nah, di sini sudah terlihat jelas walaupun ada satu titik yang menjauh dari polanya, sehingga untuk meyakinkannya seperti yang tadi saya jelaskan, kita lakukan pengujian hipotesis menggunakan Shapiro-Wilk-nya. Nah, cara menguji hipotesisnya atau mengeluarkan nilai Shapiro-Wilk-nya, gunakan function Shapiro.test. Kemudian dari data residual yang sama. Jadi Shapiro.test dari residual yang sama. Nanti klik run. Kemudian nanti akan muncul nilai Shapiro-Wilk-nya. Yang ini. Kemudian nilai p-value-nya. Ini saya ulangi lagi, p-value-nya diharapkan lebih besar dari 0,05. Jadi p-value-nya itu diharapkan lebih besar dari 0,05, baru dikatakan polanya mengikuti distribusi normal. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Kita lanjutkan. Di sini sudah diperoleh kesimpulan bahwa p-value-nya itu sudah lebih dari 0,05, artinya asumsi normalitas sudah dipenuhi.
sehingga dapat dilakukan uji asumsi selanjutnya, yaitu non-autokorelasi. Tadi non-autokorelasi juga kita mengujinya melalui metode grafik dan juga metode pengujian hipotesis. Untuk metode grafiknya, kita buat plot dari data residual yang tadi kita panggil. Jadi residual akan terus-terusan digunakan, makanya tadi saya tekankan jangan sampai salah memposisikan variabel X dan variabel Y di awal ini. Karena semua analisisnya akan selalu kembali lagi pada angka-angka yang diperoleh pada tahap sebelumnya. Nah, kita buat plot, tinggal tuliskan plot, kemudian data mana yang ingin diplot, yaitu data residual, kemudian klik, run. Nanti R device-nya, R grafik maksud saya akan berubah. Akan berubah seperti ini. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, saya ulangi. Plot residual ini tidak boleh membentuk sebuah pola tertentu. Jadi tidak boleh membentuk pola tren ke atas atau pola tren ke bawah atau membentuk sebuah gelombang kuadratik atau parabola. Nah, di sini dapat dilihat acak, ada yang di atas, di bawah, dan lain sebagainya. Dapat dikatakan bahwa non-autokorelasi itu dipenuhi berdasarkan grafiknya. Namun untuk meyakinkannya, sama seperti yang tadi saya jelaskan, lakukan pengujian hipotesis menggunakan statistik Darwin-Watson. Nah, di dalam untuk mengeluarkan output untuk Darwin-Watson-nya, kita membutuhkan sebuah package. Package-nya dinamakan dengan LMTest, jadi nanti Anda harus install dulu package ini di laptopnya masing-masing di R-nya. Caranya tinggal pilih di package dengan syarat internetnya menyala, kemudian pilih install package, nanti akan ada pilihan negara, pilih Indonesia, dan juga ada pilihan package-nya. Cari LMTest, tunggu sampai dengan selesai. Ketika sudah selesai, cek apakah installnya sudah terinstall dengan baik atau tidak. Ini tidak saya tunjukkan karena nanti loadingnya agak lumayan pada saat installnya. Tutorialnya juga sudah saya berikan di e-learning, jadi bisa dicek. Nah, ini library. Cara ceknya, apakah package-nya sudah terinstall dengan baik atau tidak. Library, tuliskan function library. Tuliskan library, kemudian LMTest-nya, package yang diinstalnya. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini hanya keterangan bahwa package itu membutuhkan package view yang lain, tapi kalau Anda diinstalnya menggunakan langkah yang tadi, itu otomatis sudah terinstall dengan baik. Walaupun ada warning message, ini hanya warning message biasa yang memberikan keterangan bahwa LMTest ini, package LMTest ini dibangun di R software di bawah versi 4.1 buah. Jadi tidak masalah walaupun versi kita sudah lebih tinggi, hanya keterangan saja. Nah, selanjutnya kita lakukan perhitungan untuk statistik Darwin-Watson-nya. Jadi gunakan function dwtest. Kemudian ini posisinya sama, Y dulu dipengaruhi oleh X. Jadi sama seperti LMTest, berbeda dengan plot di sini. Jadi tingkat penjualan berdasarkan kualitas layanannya. Nanti tinggal di run, akan keluar nilai dari Watson dan nilai p-value yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, ini nilai Darwin-Watson-nya. Kemudian ini adalah nilai p-value. P-value-nya sama seperti tadi. Diharapkan nilainya lebih besar dari 0,05. Baru dikatakan non-autokorelasi dipenuhi. Jadi, jangan lupa Anda install dulu package LMTest-nya supaya bisa memperoleh nilai Darwin-Watson-nya. Nah, langkah terakhir untuk uji asumsinya, ketika semua asumsi yang lain sudah dipenuhi adalah menguji asumsi homoskedastisitas. Menguji asumsi homoskedastisitas ini, kita membutuhkan nilai Y topinya. Jadi kalau tadi kita memanggil nilai residualnya, kali ini kita harus memanggil nilai dari Y topinya. Jadi kita membutuhkan nilai Y topi karena tadi akan membuat plot antara Y topi dengan E kuadrat. Sehingga pada tahap ini kita harus memanggil nilai Y topi yang ada sebanyak ukuran sampel dan menghitung nilai
residual kuadratnya. Caranya tinggal gunakan function untuk Y-topi, gunakan function fitted yang ini. Ini bebas. Fitted kemudian dari hasil yang linear model di awal tadi. Tinggal di run, kemudian lihat nilainya. Nah, ini seperti yang saya jelaskan. Nilainya akan ada sebanyak ukuran sampel. Jadi ini adalah Y-topi pertama. Kemudian yang ini adalah Y-topi untuk data ke-34. Kemudian setelah kita peroleh nilai taksirannya atau Y-topinya, jadi ini adalah prediksi penjualan produk berdasarkan nilai dari kualitas layanannya. Selanjutnya kita harus mencari nilai residual kuadratnya. Cara mencari nilai residualnya gunakan seperti di Excel, yaitu mencari residual dikalikan dengan residual. Di sini. Kalinya itu menggunakan tanda bintang. Di run, nanti akan keluar nilai residualnya, kuadrat. Jadi perhatikan dengan nilai di atas. Ini adalah residual awal yang kita panggil, di mana nilai residual itu sudah saya sebutkan bisa positif, bisa negatif, ini positif, ini negatif. Nah, untuk membuat plotnya yang dibutuhkannya adalah nilai kuadratnya, sehingga nilainya semua bernilai positif. Ini adalah nilai residual kuadratnya. Selanjutnya tinggal kita buat plotnya. Posisinya adalah Y-topi menjadi sumbu X. Ini adalah Y-topi, kemudian yang ini adalah X kuadratnya. Sumbu X, ini adalah sumbu Y-nya. Sehingga posisinya adalah plot taksirannya dulu, koma, Kak Resid. Jangan sampai salah memposisikan nilainya. Diklik, nanti akan berubah seperti yang terlihat di sini. Sama seperti tadi, dia harus membentuk sebuah pola acak. Artinya tidak boleh ada pola sistematis. Nah, di sini ada indikasi bahwa dia membentuk sebuah parabola ke atas. Artinya harus dilakukan pengujian hipotesis untuk memastikan bahwa memang homoskedastisitas terpenuhi ini. Caranya adalah menggunakan korelasi Rank-Spearman. Tadi korelasi Rank-Spearman-nya, kita mencari nilai mutlak residual dengan ranking dari X. Nilai mutlak residual dan ranking X. Nilai ranking dari mutlak residual maksud saya dengan nilai ranking dari X. Artinya di dalam sintaknya nanti harus dituliskan absolute residual, yang ini. Kemudian ini adalah variabel X-nya. Kemudian jangan lupa tuliskan function core.test-nya. Function core.test-nya, ini metodenya adalah Spearman. Core.test, kemudian nilai mutlak residual, kemudian ini adalah variabel X, metodenya tadi adalah metode Rank-Spearman. Tuliskan seperti ini. Kemudian Anda run. Di run nanti akan ada outputnya seperti ini. Jadi harus melihat p-value-nya, di mana p-value-nya juga sama, harus lebih besar dari 0,05. 0,05. Jadi ketika p-value-nya kurang dari 0,05 artinya homoskedastisitas sudah terpenuhi atau terjadi heteroskedastisitas, artinya varians dari setiap residual itu tidak sama. Nah, di sini selain nilai p-value dapat dilihat nilai dari statistik ujinya, yaitu S, atau tadi kita hitungnya ditulis sebagai P. Kemudian ada nilai RZ-nya atau rho-nya. Ini dapat dilihat bahwa nilai korelasinya saja sangat kecil, 0,045. Sehingga dapat dikatakan bahwa memang tidak ada hubungan di dalam nilai taksiran dengan nilai, maksud saya nilai absolut residual dengan nilai variabel X-nya. Jadi ini tidak memiliki hubungan antara nilai absolut residual dengan kualitas layanannya, sehingga homoskedastisitas dapat terpenuhi.
Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada? Jadi tadi 3 asumsi sudah terpenuhi, normalitas, kemudian non-autokorelasi, kemudian homoskedastisitas. Langkah terakhirnya adalah kita harus menguji persamaan Y topi sama dengan A ditambah dengan BX-nya. Persamaan ini harus kita uji secara satu kesatuan ini apakah sudah fit atau tidak untuk digunakan untuk memprediksi penjualan, yaitu menggunakan statistik F. Kemudian kita harus menguji ketika persamaan regresinya sudah cocok atau fit untuk memprediksi tingkat penjualan, harus menguji apakah kualitas layanan memang betul mempengaruhi variabel Y atau tidak. Nah, ini masuknya ke dalam statistik T. Jadi tahapannya yang ini adalah uji secara overall-nya. Kemudian yang ini adalah uji secara parsialnya. Secara overall dan secara parsialnya. Nanti setelah itu kita harus mengukur berapa besar pengaruh dari variabel X terhadap variabel Y-nya menggunakan R-square atau koefisien determinasi. Nah, ketiga nilai ini akan muncul secara bersamaan dengan menggunakan satu function, yaitu summary dari nilai linear model yang tadi. Summary dari hasil, nanti akan muncul nilai F, akan muncul nilai T, dan akan muncul R-square. Selanjutnya, di run, kemudian akan muncul nilai T-nya. Dan letak nilai T dapat dilihat ada di bawahnya. F statistik, kemudian ada degrees of freedom, dan ada banyaknya variabel X. Kemudian di sini adalah p-value-nya. F statistik di sini, untuk menguji secara overall, sebelum kita menguji secara overall, bentuk dulu persamaan regresinya dari kolom estimate ini. Jadi intercept itu untuk nilai A, kemudian kualitas layanan untuk nilai B. Jadi kita memperoleh persamaannya adalah Y topi sama dengan 93,8495 ditambah dengan 1,2874X. Jadi persamaan yang tadi kita peroleh nilai A-nya 93, kemudian nilai B-nya adalah 1,2874. Nah, untuk menguji apakah persamaan ini memang sudah fit atau sudah cocok untuk digunakan memprediksi tingkat penjualan berdasarkan kualitas layanannya, kita harus melakukan pengujian secara overall menggunakan statistik F. Statistik F-nya ada di paling bawah ini. Jadi ada nilai F statistik 29,22, kemudian ada on 1, satu ini adalah banyaknya variabel X, kemudian 32 ini adalah ukuran sampel dikurangi dengan banyaknya variabel X, dikurangi dengan faktor koreksi 1. Tadi ada 30 data, banyaknya variabel X-nya hanya ada 1, yaitu kualitas layanan, dan faktor koreksinya adalah 1. Sehingga hasilnya adalah 32. Kemudian untuk menguji persamaan ini apakah fit atau tidaknya, bandingkan p-value-nya. Di sini p-value yang diperolehnya adalah 6,102 dikalikan dengan 10 pangkat minus 6. 10 pangkat minus 6. Artinya 6,102 ini dibagi dengan 1 juta. Yang nilainya akan jauh lebih kecil dari 0,05. Jadi harapannya adalah nilai p-value ini harus lebih kecil dari 0,05 atau 0,025, tergantung nanti pengujiannya satu pihak atau dua pihak, tergantung dari penelitiannya. Nah, di sini dapat dikatakan
6,102 dibagi dengan 1 juta itu jauh lebih kecil dari 0,05 maupun 0,025. Artinya, persamaan ini memang sudah cocok untuk memprediksi tingkat penjualan berdasarkan kualitas layanannya. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita menguji apakah memang betul si variabel X ini berpengaruh terhadap variabel Y-nya, yaitu menggunakan statistik T. Nilai statistik T itu diperoleh dari nilai kolom t-value dan probability-nya. Ini adalah nilai t-value-nya. Kemudian yang Anda perhatikannya bukan untuk nilai A, melainkan untuk nilai B-nya. Jadi dilihat pasangannya. Nilai T-nya adalah 5,406, kemudian nilai v-value-nya adalah 6,10. 6,10 dikalikan dengan 10 pangkat minus 6 juga. Dan harapannya sama dia harus lebih kecil dari 0,05 atau 0,025 tergantung hipotesisnya apakah satu pihak atau dua pihak. Yang ini bandingkan. Nah, di sini dapat dikatakan bahwa 6,1 dibagi dengan 1 juta itu jauh lebih kecil dari 0,05 maupun 0,025. Artinya memang dapat dikatakan variabel X mempengaruhi variabel Y, atau kita simpulkan bahwa kualitas pelayanan itu berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat penjualan produk. Nah, kemudian untuk menjawab, lalu berapa besar pengaruh kualitas pelayanan terhadap tingkat penjualan produknya? Tadi kita harus mencari nilai R-square-nya. Nilai R-square itu diperoleh dari nilai di atas F, yaitu ini. Multiple R-square 0,477. 0,477 ini Anda kalikan. Jadi R-square-nya adalah 0,4773 dikalikan dengan 100%. Atau hasilnya adalah 47,73. Nanti interpretasinya adalah perubahan atau variasi tingkat penjualan produk yang dipengaruhi oleh kualitas layanan itu sebesar 47,73% dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain. Ingat, kalau Anda sudah pelajari misalnya bisnis cycle atau di bidang ekonominya, bahwa penjualan produk itu tidak hanya dipengaruhi oleh satu faktor, dipengaruhi oleh harga, dipengaruhi juga oleh lokasi store-nya, dipengaruhi oleh pengemasannya, dan lain sebagainya. Jadi yang sisanya itu adalah 100 dikurangi dengan 47,73%-nya. Nah, itu adalah yang dipengaruhi oleh faktor lainnya. Nah, ini adalah langkah terakhir dalam analisis regresi. Kemudian interpretasi dari persamaannya. Interpretasi dari persamaannya, saya tuliskan lagi persamaannya. Y topi itu sama dengan 93,8495 ditambah dengan 1,2874 X. Interpretasi dari persamaan ini adalah ketika kualitas layanannya 0, tingkat penjualan produk itu sebesar 93. Jadi ketika variabel X-nya sama dengan 0. Tingkat penjualannya adalah 93,8495. Kalau penjualannya dalam bentuk pieces, ini Anda bulatkan menjadi 94 pieces. Jadi kalau tidak ada pelayanan, misalnya self-service, ini tingkat penjualannya ada 94 pieces. Tetapi ketika ada peningkatan pelayanannya, yang ini meningkat ke atas, sebanyak satu satuan, nanti penjualannya akan meningkat sebesar 1,2874. 1,2874 kalau dibulatkan dalam bentuk pieces adalah 1 pieces. Jadi setiap kualitas layanan ditingkatkan satu satuan,
maka tingkat penjualannya akan bertambah satu satuan. Kenapa dikatakan bertambah? Karena nilai B-nya di sini positif. Nilai B itu tidak selalu positif, ini bisa negatif. Kalau negatif berarti dia berlawanan ketika tingkat pelayanannya meningkat, tetapi penjualannya malah menurun satu pieces. Jadi perhatikan nilai positif negatif dari nilai B-nya. Kalau nilainya positif berarti mengalami peningkatan, tetapi kalau nilainya negatif berarti mengalami penurunan. Nah, sebelum saya tutup, ada satu hal terakhir yang harus kita lakukan untuk praktikumnya. Tadi di awal sekali saya sebutkan bahwa salah satu syarat berbicara pengaruh di dalam analisis regresi itu variabel X dan variabelnya harus berhubungan atau berasosiasi yang diukur menggunakan statistik korelasi persen. Nah, untuk mengujinya, apakah memang betul tadi si kualitas layanan dengan tingkat penjualan itu memiliki hubungan? Gunakan notasi Coorte test. Kemudian ini adalah variabel X-nya, yang ini adalah variabel Y-nya. Jadi kualitas layanan, tingkat penjualan di run, nanti akan muncul nilai statistik, kemudian nilai degrees of freedom, kemudian nilai p-value, kemudian nilai intervalnya, dan nilai keratan hubungannya. Nah, untuk melihat besar keratannya, Anda lihat di chart. Jadi ini adalah nilai rho-nya untuk populasi atau nilai R untuk sampel. Nilai R-nya adalah 0,69. Anda lihat lagi di materi minggu lalu bahwa kalau nilainya 0,69, kalau nilainya 0,69 artinya keeratannya itu adalah medium di tingkat moderate. Kemudian untuk melihat apakah besar keratannya berada dalam interval berapa, Anda lihat di 95% confidence interval. Jadi besar keratannya berada dalam interval 0,46 sampai dengan 0,8341. Nah, kemudian untuk menguji signifikansi apakah memang betul mereka berhubungan secara signifikan atau tidak, berkorelasi secara signifikan atau tidak. Lihat di atasnya ada nilai T statistik, kemudian degrees of freedom, dan ada nilai p-value. Nilai p-value ini diharapkan lebih kecil sama seperti tadi, dari 0,05 atau 0,025. Di sini sudah jelas 0,10 dibagi 1 juta itu adalah jauh lebih kecil dari 0,05 maupun 0,025. Artinya memang betul kualitas layanan dan tingkat penjualan memiliki hubungan yang signifikan. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, mungkin pertemuan hari ini sampai di sini. Jangan lupa kerjakan tugasnya, tugas hari ini dan tugas nanti terakhir di pertemuan minggu depan, pertemuan 15. Kemudian jangan lupa belajar untuk ujiannya, tinggal satu pertemuan lagi yaitu minggu depan, dan itu melalui e-learning. Sudah disediakan semua materinya dan tugasnya juga nanti sudah tersedia sesuai dengan waktunya. Sebelum saya tutup, selama 1 semester ini mungkin ada kalimat atau kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan karena ini adalah pertemuan terakhir di Zoom. Mudah-mudahan semester depan sudah bisa offline semuanya, tidak ada lagi lonjakan pasien COVID dan lain sebagainya. Jaga selalu kesehatannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.